Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di Atrivi. Ya, udah lama ya kita nggak muncul. Sekarang kita muncul lagi. Ya, sesuai pembahasan kemarin masalah OTP. Jadi kali ini kita juga bahas lagi tentang OTP gitu. OTP yang kemarin itu kan kita udah bahas banyak sekali tentang OTP. Tetapi ternyata di komen-komen itu masih banyak yang bingung bedanya OTP sama PIN itu apa gitu. Jadi masih banyak teman-teman yang bingung membedakan apa itu OTP, apa itu PIN gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih detail lagi apa itu OTP dan bedanya sama PIN itu apa gitu. Jadi sesuai yang kita bahas kemarin itu bahwa OTP itu atau one time password itu adalah password yang sekali pakai yang dikirim dari sistem itu kepada handphone atau kepada WA atau email kita ya. Kode ini bersifat rahasia karena kode ini adalah tujuannya memastikan bahwa yang menggunakan aksi ini adalah orang benar-benar orang yang dimaksud oleh sistem itu, sehingga sistem mengirimkan OTP dan hanya orang itu yang tahu gitu. Nah, jadi itu. Nah, sekarang bedanya OTP sama PIN gimana gitu loh. Jadi kalau OTP itu kan diatur, jadi kalau PIN itu kan yang ngatur adalah pemiliknya. Jadi kalau kita bikin PIN itu kita akan yang bikin itu kita sendiri gitu loh. Yang bikin kita sendiri gitu. Sementara OTP enggak. Kalau OTP itu di-create oleh sistem gitu. Jadi sistem atau aplikasi itu akan mengirimkan OTP ke kita baik berupa link atau berupa kode gitu akan dikirimkan ke kita. Jadi bedanya itu kalau OTP itu dikirim atau di-create oleh aplikasi. Sementara kalau PIN itu kita sendiri yang bikin gitu. Ya, itu beda yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau OTP itu hanya sekali pakai sesuai namanya ya one time password. Jadi one time password, satu kali pakai. Jadi kalau PIN itu OTP itu hanya satu kali pakai. Jadi biasanya kalau kita akan masuk suatu aplikasi atau merubah aplikasi dari satu device ke device lain, maka OTP ini hanya digunakan sekali pakai gitu. Kalau sudah pernah dipakai nggak bisa lagi gitu. Sementara PIN itu ya bisa digunakan terus gitu, bisa digunakan terus sampai kapanpun sampai kita yang merubahnya gitu. Jadi beda ya. Jadi kalau OTP itu cukup sekali tok, one time password hanya sekali aja digunakan. Sementara kalau PIN itu berlaku terus gitu. Kita yang buat dan berlaku terus sampai kita yang merubahnya gitu. Kemudian karakteristik yang ketiga, kalau OTP itu biasanya ada limit waktunya. Jadi nggak bisa lama gitu. Jadi mungkin cuma 5 menit, mungkin 10 menit atau mungkin 20 menit gitu. Jadi kalau OTP itu hanya berlaku sebentar. Sementara kalau PIN kan sesuai di poin yang kedua tadi, PIN itu berlaku sangat lama gitu. Kalau kita nggak ngerubah ya PIN-nya nggak berubah gitu. Jadi kalau PIN itu berubah tidaknya ya di tangan kita kan gitu. Sementara kalau OTP itu ada batas waktunya. Kalau nggak dipakai ya sudah, nggak bisa dipakai. Kalau misalnya OTP-nya hanya berlaku 5 menit gitu, setelah 5 menit ya hangus gitu, udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Terus karakteristik yang keempat, biasanya OTP itu konteksnya terbatas gitu. Misalnya kita minta request OTP untuk kartu kredit, untuk transaksi kartu kredit gitu. Biasanya kalau transaksi kartu kredit kita kan ada butuh nomor kartu kredit, expiry date, terus kemudian CVV, kemudian tinggal melengkapi dengan OTP gitu. Nah, begitu OTP dikirim kita bisa transaksi kan gitu. Nah, itu ya hanya dipakai untuk satu kali transaksi itu aja. Tidak bisa dipakai terus-menerus gitu. Sementara kalau PIN, kalau misalnya kita pakai M-Banking gitu kan, kalau kita bikin PIN ya dipakai seterusnya, PIN-nya ya itu aja gitu ya. Jadi gitu. Jadi OTP itu konteksnya biasanya terbatas banget. Sementara PIN itu bisa lebih luas lagi gitu. Nah, tapi kenapa kok OTP ini sekarang menjadi incaran para penipu gitu. Jadi saat ini lagi hot-hotnya gitu ya, lagi marak-maraknya para penipu itu mengincar itu kode OTP gitu. Jadi karena penipu ini biasanya sudah mendapatkan data kita. Jadi contoh mereka sudah punya kartu kredit kita, misalnya nomor kartu kredit, misalnya expiry date-nya, misalnya CVV-nya udah ada ya, tinggal ngejar OTP. Atau mereka pengen menghack misalnya, mengambil alih misalnya akun e-banking kita gitu.
ya sudah, kita mobile banking kita mau direbut gitu, berarti mereka kan tinggal install mobile banking karena datanya sudah ada. Mereka mungkin membutuhkan data, kalau mobile banking kan nomor rekening, nomor ATM sama CVV. Kalau itu sudah mereka dapat, berarti mereka tinggal OTP. Nah, OTP ini kan hanya dikirimkan ke handphone yang nasabah yang bersangkutan gitu loh. Jadi kalau seorang penipu ini pengen mengambil alih mobile banking, mereka sudah dapat data semuanya, mereka tidak akan bisa masuk ke aplikasi itu kalau mereka belum mendapatkan OTP gitu. Karena OTP dikirim ke handphone nasabah. Makanya dengan modus social engineering ya, yang masih baru mengikuti channel ini bisa search di bawah ya, linknya itu. Social engineering itu apa? Biasanya mereka dengan metode social engineering mereka akan meminta OTP kita gitu loh, dengan pura-pura menjadi pegawai bank lah, dengan pura-pura menjadi pegawai bea cukai, dengan pura-pura menjadi macam-macam social engineering. Intinya mereka ingin mendapatkan OTP yang kita dapatkan ini gitu. Jadi itu tadi ya, 4 atau 5 atau 4 tadi bedanya PIN sama OTP. Jadi kedepannya sudah nggak ada lagi yang tertipu masalah OTP ini. Kedepannya saya harapkan semua yang mengikuti channel ini sudah tidak bisa dibohongin lagi dengan cara apapun oleh para penipu untuk mendapatkan kode OTP. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi cerita aku jadi korban pinjol, aku nggak pernah minjem tapi tiba-tiba nomorku ditagih setiap hari. Udah nggak pernah, harapan saya udah nggak ada kasus itu lagi gitu ya. Udah nggak ada kasus lagi misalnya tiba-tiba m-bankingku dihack orang, kartu kreditku dibobol orang, yang semuanya bermodus kode OTP. Mudah-mudahan pengikut setia channel Atrivi ini tidak ada lagi yang jadi korban. Masih banyak. Jadi kalau kita ngomong korban ya, jadi sampai detik ini juga di kolom-kolom komentar itu kalau dibaca hampir setiap hari masih banyak sekali orang yang terkena modus OTP ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus ekstra waspada. Oh, ini saya dari kasir Indomaret, ini salah kode voucher atau apapun gitu, udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi teman-teman, itu pasti bohong. Kalau padahal di OTP sendiri itu sudah dikasih tahu bahwa tidak boleh memberitahukan ke pihak manapun, termasuk ke pihak bank, termasuk ke pihak aplikator. Tapi namanya penipu dengan modus social engineering itu mereka sudah bereksperimen gitu. Jadi mereka sudah bereksperimen menggiring teman-teman semuanya ini sehingga percaya dengan mereka. Maka hati-hati dan abaikan aja jika ada WA atau dari SMS yang menurut teman-teman linknya bahaya untuk diklik, itu dihindari aja ya. Mungkin itu kali ini kita bahas sedikit bedanya kode OTP dan PIN. Untuk video-video ke depan mungkin saya masih banyak lagi yang perlu di-sharing tentang kode OTP ini, karena penggunaannya yang sangat praktis untuk disalahgunakan gitu. Jadi semakin berkembangnya teknologi ternyata transaksi semakin mudah, tetapi potensi untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini juga semakin besar. Bahaya semakin mengincar. Jadi teknologi ini ibaratnya pisau bermata dua ya teman-teman ya. Di satu sisi memudahkan kita, kalau transaksi tinggal masukkan bla 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 bla, dapat OTP selesai. Tapi di sisi lain kalau kita tidak hati-hati, maka akun-akun digital kita, maka rekening digital kita, maka rekening bank kita pun bisa hilang. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.